Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Saputra, mahasiswa S1 Hukum Universitas Terbuka. Hari ini tanggal 29 November 2025, saya ingin menyampaikan video tugas sesi 7. Sebelum menyampaikan video, mungkin boleh saya sampaikan pertama-tama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tutor kami yang sudah begitu sangat baik sekali membimbing kami dan memberikan penilaian kepada kami, dan sangat responsif sekali tatkala kami mengalami beberapa kendala-kendala. Uh, dan juga buat teman-temanku satu kelas, terima kasih atas supportnya. Semoga kita bisa tamat tepat waktu ya teman-teman. Semangat terus teman-teman. Baik, saya langsung bacakan saja terkait dengan studi kasus kita. Bahwa secara singkat kronologi kasusnya adalah terkait dengan pembunuhan bebek oleh ayam. Jadi mereka ini adalah dua bersahabat atau berteman yang kemudian karena sesuatu motif misalnya ekonomi dan motif iri, kemudian si ayam ini membunuh bebek. TKP-nya di kos-kosannya si bebek, dan beberapa barang yang hilang adalah laptop, dompet, dan ponsel gitu ya. Nah, terkait dengan ini maka disusunlah ada beberapa dokumen sesuai dengan tugas, yaitu yang pertama tentunya surat kuasa selaku penasihat hukum, kemudian BAP berita acara penyidikan oleh penyidik Polres Lampung, kemudian surat dakwaan oleh JPU Metro Lampung, kemudian juga nota keberatan oleh penasihat hukum, putusan sela oleh Pengadilan Negeri Metro Lampung, kemudian alat bukti dan barang bukti, dan terakhir ada terkait dengan pledoi. Baik, yang pertama tentunya sebelum membahas lebih lanjut, saya bacakan langsung saja tugas pertama, yaitu terkait dengan surat kuasa. Surat kuasa nomor 01/ayam tugas MK, ini nomornya saya reka saja ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama ayam, alamat Jalan Kandang Blok A, lantai 2, Kota Baru, Kalimantan Selatan, pekerjaan wira swasta. Dan hal ini bertindak atas nama diri sendiri sebagai pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Aryan Saputra, alamat Jalan Bamega nomor 1, Kota Saranjana dan Kalimantan Selatan. Pekerjaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka. NIM 04-15039. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Untuk bertindak selaku penasihat hukum guna dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Kitab KUHP Jungto pasal 55 KUHP dengan kewenangan untuk melakukan pembelaan, pendampingan, mewakili pemberi kuasa pada seluruh tingkat proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri, termasuk melakukan klarifikasi, pengumpulan alat bukti dan keterangan, serta tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum pemberi kuasa, serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberi kuasa berhak untuk penerima kuasa berhak untuk 1. Menyusun, menandatangani, mengajukan surat-surat serta dokumen yang diperlukan dalam rangka pembelaan dan pendampingan hukum terhadap pemberi kuasa baik di dalam maupun di luar pengadilan. 2. Melakukan konsultasi, klarifikasi, dan komunikasi hukum dengan aparat penegak hukum, instansi terkait maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perkara dimaksud. 3. Melaksanakan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan patut demi kepentingan hukum pemberi kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi advokat. Surat kuasa ini diberikan untuk mewakili atau mendampingi pemberi kuasa dalam seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana dimaksud, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dibuat di Kota Saranjana 11 Oktober 2025, ditandatangani oleh pemberi kuasa dalam hal ini adalah ayam, kemudian penerima kuasa adalah saya sendiri, Aryan Saputra. Oke, kemudian setelah surat kuasa sudah dibuat, maka tugas berikutnya adalah penyusunan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Metro. Baik, berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka nomor BAP 34/2/2024 Reskrim pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14 WIB bertempat di ruang unit reserse
Kriminal Polres Metro Lampung. Saya, nama penyidik Aryan Saputra, pangkat NRP Inspektur 1 Polisi, NRP 7701234. 3. Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 45 garing 2 garing 2024 garing Reskrim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama: 1. Nama lengkap Ayam bin Unggas. 2. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun. 4. Pekerjaan mahasiswa. 5. Alamat Jalan Melati, Bandar Lampung. 6. Agama Islam. 7. Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab, ya. Saya tahu bahwa saya diperiksa karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap teman saya Bebek di kosnya pada tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan 2. Ceritakan kronologi kejadian. Tersangka menjawab, pada hari Rabu tanggal 2 Februari sekitar pukul 19 WIB, 00 WIB, saya datang ke kos Bebek untuk berbincang. Kami berbincang cukup lama hingga suasana menjadi tegang karena saya tersinggung dengan perkataannya. Saat itu saya membawa pisau lipat yang sebelumnya saya simpan di motor. Ketika hendak pulang, saya mengeluarkan pisau dan langsung menusukkan ke arah dada dan leher korban berulang kali hingga ia terjatuh. Pertanyaan ketiga, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka menjawab, pisau lipat itu sudah saya miliki sejak lama. Saya beli di toko online dan biasanya saya simpan di jok motor. Pertanyaan keempat, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka menjawab, saya terbakar rasa iri karena Bebek sering memamerkan kesuksesan dan barang-barangnya, sementara saya terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Pertanyaan kelima, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal? Tersangka menjawab, saya panik, saya membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar dan spray kasur, lalu menaburinya dengan pengawet dan pewangi supaya tidak berbau. Setelah itu, saya mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban lalu pergi. Pertanyaan penyidik ke-6, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, saya mengambil 1 laptop MacBook, 1 dompet berisi uang tunai sekitar 500.000, dan 1 ponsel milik korban. Pertanyaan ke-7, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, tidak ada, semua saya lakukan sendiri. Pertanyaan ke-8, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix yang saya tonton beberapa minggu lalu. Pertanyaan 9. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka menjawab, korban sempat berteriak dan berusaha melawan dengan menggigit tangan saya, tetapi saya terus menusuknya hingga ia tidak bergerak lagi. Pertanyaan ke-10. Apakah dalam memberikan keterangan tersebut di atas, saudara merasa dibujuk, dipaksa, atau diajari oleh orang lain? Jelaskan. Tersangka menjawab, tidak, saya memberikan keterangan ini dengan sadar, tanpa tekanan, bujukan, ataupun janji apapun dari pihak manapun. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangan serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Lampung 4 Februari, ditandatangani oleh penyidik Ibtu Aryan Saputra dan tersangka Ayam bin Unggas. Kemudian tugas yang ketiga adalah terkait dengan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, oleh yang berada di Kejaksaan Negeri Metro. Saya bacakan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, P29, surat dakwaan nomor register perkara PDM 34-2-2024-Kejar Metro. A. Identitas terdakwa. Dengan ini mendakwa seorang bernama, nama lengkap 1. Nama lengkap Ayam bin Unggas. 2. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. 3. Umur 23 tahun. 4. Pekerjaan mahasiswa. 5. Alamat Jalan Melati, Bandar Lampung. 6. Agama Islam. 7. Kebangsaan Indonesia. 8. Pendidikan SMA atau masih mahasiswa. Selanjutnya disebut terdakwa. B. Penangkapan dan penahanan, bahwa diri terdakwa Ayam telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan secara berjenjang oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dengan kronologi sebagai berikut. 1. Penangkapan oleh kepolisian berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP
SP Kap 1/12/2/2024 tertanggal 4 Februari. Penyidik Polres Bintur Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kosnya di wilayah Bandar Lampung. Penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban bebek, sebagaimana laporan polisi nomor LP-55-2/2024 2. Penahanan oleh penyidik setelah dilakukan pemeriksaan awal. Penyidik menerbitkan surat perintah penahanan nomor SP-Han-23-2/2024 tanggal 5 Februari 2024 dan menetapkan terdakwa di rutan Polres Bintur Lampung selama 20 hari terhitung sejak 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 KUHP. Ketiga, pelimpahan berkas perkara tahap 1 dan tahap 2 setelah penyidik dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Metro berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik. Maka pada tanggal 25 Februari dilakukan pelimpahan berkas dan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari penyidik kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum. 4. Penahanan oleh Kejaksaan atau tahanan Kejaksaan berdasarkan surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum nomor Prim 04-P8-12-2/2024 tanggal 25 Februari 2024. Terdakwa selanjutnya ditahan di rutan kelas 2B Metro untuk waktu 20 hari ke depan guna kelancaran proses penuntutan. Penahanan ini dilakukan dengan alasan sebagaimana pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP, yaitu karena dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. C. Dakwaan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di kamar kos korban bebek Jelengkananga, Kota Metro Lampung, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk korban menggunakan pisau lipat hingga meninggal dunia, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena motif iri hati dan kesulitan ekonomi sebagaimana terdakwa akui dalam pemeriksaan penyidik. Dakwaan ke-1 bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian unsur-unsur pasal 340 KUHP yang terpenuhi adalah 1. Barang siapa, yaitu terdakwa ayam, seorang manusia dewasa dan cakap hukum. 2. Dengan sengaja, terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa korban. 3. Dengan rencana terlebih dahulu, yakni terdakwa membawa pisau lipat dari rumah dan menyimpan di motor, lalu menyiapkan waktu untuk menemui korban dan menunjukkan adanya perencanaan. 4. Menghilangkan nyawa orang lain. Korban meninggal dunia akibat luka tusuk di dada dan leher sebagaimana hasil visum et repertum dokter forensik. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan kedua, bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain terhadap dakwaan ke-1, maka perbuatan terdakwa dapat pula dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana disebut dalam pasal 365 ayat 4 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan matinya orang dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur yang terpenuhi adalah 1. Barang siapa, yaitu ayam, terdakwa, orang yang cakap dan bertanggung jawab. B. 2. Melakukan pencurian, mengambil laptop, dompet, ponsel korban tanpa izin. 3. Disertai dengan kekerasan, terdakwa menusuk korban dengan pisau. 4. Mengakibatkan matinya orang lain, korban bebek meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka tusuk. Dengan demikian, perbuatan terdakwa secara subsidiar memenuhi juga unsur pasal 365 ayat 4 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, JPU, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa ayam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 pasal 340 KUHP, dakwaan kedua pasal 365 ayat 4 KUHP. Untuk itu, mohon agar perkara ini segera diperiksa dan diputus sidang pengadilan Metro sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian surat dakwaan ini dibuat dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Metro agar diperiksa dan diputus sesuai hukum yang berlaku. Dibuat di Metro 10 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum 1 Aryan Saputra SHMH, Jaksa Penuntut 2 Julak Imran SHMH. Baik, setelah kita susun tadi surat dakwaan oleh JPU, kemudian kita buat nota keberatan dari penasihat hukum. Dalam hal ini dari kantor hukum Aryan S dan rekan. Baik, saya bacakan. Ini berdasarkan tentunya dari surat kuasa yang di pertama tadi ya, bahwa Ayam telah bersurat kuasa kepada kantor hukum Aryan dan rekan. Saya bacakan. Nota keberatan atas nama Ayam bin Unggas dalam perkara pidana nomor register PDM 34/2/2024 Metro. Didakwa dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatnya matinya orang. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, sidang pengadilan yang terhormat. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Aryan Saputra SHMH, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Mawar nomor 21 Metro Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum dari nama lengkap Ayam bin Unggas, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 4 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024, dengan ini kami mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM 34/2/2024 Metro tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi. 1. Keberatan formil. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, serta dakwaan harus disusun secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Namun dalam perkara aku, jaksa penuntut umum mendalilkan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 340. Namun uraian fakta dalam dakwaan tidak menjelaskan secara spesifik waktu, tempat serta bagaimana perencanaan itu dilakukan oleh terdakwa. Bahwa unsur rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir tenang dan mempertimbangkan kembali perbuatannya. Akan tetapi, uraian dakwaan hanya menunjukkan bahwa terdakwa membawa pisau di jok motornya tanpa penjelasan bahwa perbuatan itu direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah menjadi kabur karena tidak menjelaskan unsur perencanaan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan ketentuan formil penyusunan dakwaan. 2. Surat dakwaan kabur. Bahwa surat dakwaan juga tidak secara tegas memisahkan antara unsur pembunuhan dan pencurian. Dalam dakwaan kedua disebut, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Namun tidak dijelaskan secara umum apakah unsur pencurian itu berdiri sendiri atau merupakan akibat dari tindakan pidana utama. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan terhadap konstruksi hukum yang digunakan oleh JPU, sehingga dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas, berpotensi melanggar hak-hak terdakwa dalam proses pengadilan yang adil. Yang ketiga, keberatan material bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Fakta-fakta dalam dakwaan hanya menunjukkan adanya pertentangan spontan antara terdakwa dan korban yang kemudian berujung pada tindak kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan demikian lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, bukan pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Selain itu, motif iri hati dan kesulitan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU bukan merupakan bukti adanya rencana yang matang. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis pelaku, bukan unsur konstitutif dari perencanaan tindak pidana. Dengan demikian, dakwaan JPU telah salah dalam menerapkan pasal dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 3. Permohonan dari penasihat hukum. 1. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Metro memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan JPU nomor register PDM 34/2/2024
Kejari Metro batal demi hukum dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan JPU untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dan 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Tentangani di Metro 20 Februari 2024, Penasihat Hukum Harian Saputra SHMA. Kemudian setelah surat pembelaan, kita bacakan surat putusan sela dari Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Baik, langsung saja. Putusan sela nomor 123 PIT.B garing 2024 garing PN.A.Med. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Nama Ayam bin Unggas, tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Bahwa terhadap terdakwa Ayam bin Unggas telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan secara berjenjang sebagai berikut. Penangkapan oleh kepolisian bahwa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 12/2/2024 tanggal 4 Februari, penyidik Metro Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kosnya. Kemudian penangkapan oleh penyidik bahwa setelah pemeriksaan awal, penyidik menerbitkan surat perintah penahanan nomor SP-Han-23/2/2024 tanggal 5 Februari 2024. 3. Penahanan berkas tahap 1 tahap 2 bahwa setelah berkas dinyatakan P21 pada tanggal 25 telah dilakukan pelimpahan tersangka barang bukti berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. 4. Penahanan oleh kejaksaan bahwa berdasarkan surat perintah penahanan PRIN 04 P.8P.12/2/2024 tanggal 25 Februari, JPU menahan terdakwa selama 20 hari di rutan kelas 2 Metro. Bahwa terdakwa telah sejak penyidikan hingga persidangan didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan surat kuasa nomor khusus tertanggal 10 Februari 2024 sehingga hak-hak terdakwa sebagaimana diamanatkan KUHP telah terpenuhi. Majelis Hakim telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Lampung nomor 45 PN Ketua 2024 PN.Med tanggal 27 Februari tentang penunjukan Majelis Hakim, membaca penetapan Majelis Hakim nomor 252 tanggal 28 Februari tentang penetapan hari sidang. 3. Majelis Hakim setelah mendengar 1. Pembacaan surat dakwaan penuntut umum nomor 34 Metro sidang pada tanggal 1 Maret 2024. 2. Mendengar nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tanggal 4 Maret. Dan 3. Mendengarkan tanggapan penuntut umum dan eksepsi tanggal 6 Maret. Menimbang, pengadilan seharusnya mempertimbangkan perkara akuo, jaksa penuntut umum telah mengajukan dakwaan alternatif kumulatif sebagai berikut. 1. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 pembunuhan berencana bahwa pada hari Rabu 2 Februari sekitar pukul 19 WIB bertempat di kamar kos Bebek, terdakwa telah memikirkan merencanakan pembunuhan karena motif iri dan kesulitan ekonomi. 2. Membawa pisau lipat dari motor, memasukkannya ke dalam saku celana sebelum naik ke kamar korban. 3. Berpura-pura hendak pulang namun kemudian menusukkan pisau ke bagian dada dan leher korban. 4. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan korban namun terdakwa harus terus menikam hingga korban meninggal dunia. 5. Setelah korban meninggal, terdakwa membungkus mayat dengan plastik, spray, dan menaburi pengawet. 6. Mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban. Perbuatan tersebut merupakan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Dakwaan kedua atau subsidiar pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati, bahwa terdakwa 1. Dengan maksud mengambil barang milik korban, datang ke kos korban. 2. Melakukan kekerasan berupa penusukan. 3. Kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban. 4. Setelah korban tidak berdaya, terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Pertimbangan hukum menimbang bahwa eksepsi terdakwa pada pokoknya berisi dakwaan kabur. 2. Uraian rencana terlebih dahulu tidak lengkap. Dan 3. Perbedaan konstruksi antara pasal 340 dan pasal 365 ayat 4 KUHP. Menimbang bahwa sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, eksepsi hanya diperbolehkan terhadap cacat formil dakwaan, bukan terhadap materi pembuktian. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum telah memenuhi identitas lengkap terdakwa. 2. Menguraikan secara jelas waktu, tempat, alat, cara, akibat perbuatan. 3. Merinci kronologi perencanaan dan pelaksanaan perbuatan. 4. Menjelaskan hubungan pembunuhan dan pencurian secara runut, sehingga
untuk dakwaan tersebut telah memenuhi pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum mengenai unsur rencana terlebih dahulu merupakan materi pembuktian bukan alasan eksepsi. Menimbang bahwa konstruksi dakwaan 340 dan 365 ayat 4 KUHP dalam bentuk alternatif kumulatif dibolehkan menurut hukum acara pidana. Menimbang bahwa ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum ataupun tidak dapat diterima. Oleh karena itu, eksepsi harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, pasal 156 KUHP, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Mengadili 1. Menolak eksepsi nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor PDM 34-2-2004 Metro adalah sah, cermat, jelas, dan lengkap. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Mengesahkan status barang bukti dan diperiksa dalam persidangan pokok perkara. Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung pada hari Jumat 8 Maret 2024 serta diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga. Majelis Hakim Pengadilan Metro Lampung, Hakim Ketua Dr. Budi Pranoto, Hakim Anggota Nur Amalia Rahman, Hakim Anggota Dwi Aryansah, Panitia Pengganti Luciana Wulandari SH. Kemudian kita masuk ke sisi alat bukti. Yang manakah alat barang bukti dan manakah yang menjadi alat bukti? Jawabannya adalah yang menjadi barang bukti di TKP adalah pisau lipat yang digunakan pelaku untuk menusuk korban, laptop, dompet, ponsel, plastik besar, spray, pengawet, pewangian digunakan untuk menyembunyikan jasad. Barang bukti ini diamankan. Kemudian apa yang menjadi alat bukti? Alat bukti adalah CCTV, kemudian tetangga kos, kemudian keterangan terdakwa, surat dokumen, rekaman CCTV, catatan pinjol jika ada bukti pembayaran kosan serta bukti-bukti lainnya, misalnya jejak darah, sidik jari pelaku dan bukti-bukti lainnya. Kemudian apakah barang bukti bisa dikonversi menjadi alat bukti? Bisa, jawabannya caranya dengan 1. Penyajian di persidangan, 2. Dikorelasikan dengan fakta, kemudian legalitas pengamanan barang bukti harus diamankan, dan autentikasi misalnya ponsel korban yang berisi cat dan lainnya menjadi alat bukti digital. Oke, kemudian yang terakhir adalah nota pembelaan atau pledoi yang dilakukan oleh penasihat hukum. Nota pembelaan atau pledoi nomor PDM 452/2004 PDN. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, identitas yang bertandakan di bawah ini, nama Aryan Saputra, pekerjaan advokat, alamat kantor di Jalan Mawar, Lampung, bertindak untuk atas nama sebagai penasihat hukum dari nama lengkap Ayam bin Unggas, tempat tanggal Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat di Jalan Melati 45 Bandar Lampung. Pendahuluan bahwa pada persidangan ini JPU telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup dan dakwaan primer pasal 340 dan paling tidak pasal 38 KUHP. Sebagai kuasa hukum dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini dengan maksud agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur dengan rencana terdahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa JPU menilai bahwa pembawaan pisau oleh klien kami menunjukkan adanya persiapan pembunuhan. Namun penilaian itu tidak berdasar karena pisau lipat tersebut alat yang biasa dibawa klien kami untuk keperluan sehari-hari. 3. Bahwa dalam doktrin praktik peradilan, perencanaan harus menunjukkan proses berpikir matang dan jeda waktu yang cukup lama antara niat dan pelaksanaan. Dalam hal ini perkara ini tidak terbukti. Kemudian yang keempat, bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna bahwa bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan yang berencanakan. Dengan demikian unsur pasal 340 tidak terpenuhi. Kemudian pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan sebagai pasal 334 KUHP atau pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban. 2. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi. 3. Oleh karena itu perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan dengan pasal 338, bukan 340. Kemudian JPU juga menyebut adanya pengambilan laptop dan lain-lain, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian atau 365. Yang 6. Hal ini menunjukkan bahwa barang bukti tersebut tidak relevan. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pada pidana. 1. Bahwa klien kami masih berusia 23 tahun, bahwa klien kami masih bersikap sopan dan kooperatif di persidangan, klien kami melakukan perbuatan dipicu kondisi psikis, klien kami juga belum pernah dihukum sebelumnya.
permohonan petitum berdasarkan surat uraian itu, kami selaku penasihat hukum memohon menyatakan klien kami Ayam tidak terbukti sah meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagai maksud pada pasal 340. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur pasal 338, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan usia, penyesalan dan sikap kooperatif klien kami. Misalnya pidana penjara 5 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih dari 7 tahun sebagaimana penerapan pidana yang proporsional dalam pasal 338. 5. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Penutup, demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 29 November 2025. Hormat kami penasihat hukum Aryan Saputra, SHMH.